Saya hanya menyampaikan motivasi-motivasi awal. Ya, nanti untuk materi detailnya itu nanti bisa kalian akses di channel YouTube. Ya. Oke, nah sore hari ini kita akan belajar, ya. Kita akan belajar terkait hidrodinamika, ya. Jadi untuk materi awal ini hanya materi motivasi, ya. Materi motivasi untuk belajar tentang hidrodinamika ini. Di layar kalian sudah tampak belum ininya? Slide saya. Sudah, Pak. Sudah ya? Oke. Nah, Pak. Jadi kita akan membahas mungkin sekitar 15 sampai 20 menit ke depan. Kita akan membahas pendahuluan tentang hidrodinamika, ya. Jadi hidrodinamika itu adalah salah satu cabang ilmu mekanika fluida yang mempelajari gerak liquid, ya. Liquid kan tahu kan, atau gerak fluida cair, khususnya air gitu, ya. Nah, karena mekanika fluida itu terbagi menjadi dua, ya. Fluida itu kan terbagi dua dia, ya, liquid dan solid. Liquid dan gas, air dan gas gitu, ya. Sorry. Jadi fluida itu terbagi menjadi cairan dan gas gitu. Nah, untuk gas itu biasanya hubungannya ke termodinamika, ya, dan juga aerodinamika, ya. Nah, sedangkan untuk yang air atau yang cair itu hubungannya ke hidrodinamika, ya. Nah, kalau kalian belajar tentang pesawat, ya, maka kalian akan belajar tentang aerodinamika namanya. Ya, kalau kalian belajar tentang gas, ya, tentang gas yang berhubungan dengan suhu, temperatur, ya, maka kalian akan lebih mendalami ilmu yang mempelajari tentang termodinamika. Tapi kalau kalian ingin belajar terkait dengan gerak dari liquid, yaitu gerak dari fluida cair, maka kalian harus memperdalam ilmu yang terkait dengan hidrodinamika. Nah, cakupan dari pembahasan bidang ilmu hidrodinamika ini setidaknya ada 4 ini, ya, cakupan pembahasannya itu. Ya, ada yang hidrodinamika sungai, ada yang hidrodinamika laut, ya, ada juga hidrodinamika muara atau estuari, dan juga hidrodinamika terkait dengan danau. Nah, contohnya di gambar yang ini, yang gambar yang pojok kiri atas ini. Nah, ini hidrodinamika sungai, ya, terkait dengan gerak fluida air yang ada di dalam kanal sungai ini, ya, atau di dalam saluran sungai ini. Ya, kalau gambar ini contoh kasusnya adalah fenomena tidal bore namanya. Ini di Sungai Kampar, Riau. Kalau ada yang aslinya dari Riau, ya, coba kalian cari nama sungainya, Sungai Kampar. Nah, di situ setiap tengah bulan gitu, ya, tengah bulan Hijriah itu ketika bulan purnama tiba, maka biasanya akan muncul fenomena tidal bore itu, ya. Nah, jadi ini kayak gini. Tidal bore itu apa, ya? Itu tidal bore itu kayak gelombang tsunami, ya. Ya, gelombang tsunami. Kalau tsunami kan akibat dari patahan lempeng tektonik, ya kan. Kemudian karena lempeng tektonik patah, di atasnya itu lautan, ya, maka air laut itu menjadi tidak seimbang, ya, permukaannya, sehingga karena ketidakseimbangan itu maka dia akan mencari titik keseimbangannya. Nah, ketika dia ingin mencari titik keseimbangannya, maka dia harus melepaskan energinya, ya, sehingga air itu bisa lari ke daratan, ya, dalam bentuk tsunami, gelombang tsunami. Nah, kalau yang ini, ya, biasa dikenal dengan little tsunami, ya, tsunami kecil. Ya, disebabkan karena karena gravitasi bulan, ya.
air laut di muara pasang, kemudian naik ke ke kanal sungai menuju ke hulu, ya. Kemudian dia bertabrakan dengan air dari dari hilir, ya, aliran air dari hilir. Nah, maka terjadilah gelombang itu yang disebut sebagai gelombang tidal bore. Nah, panjang rambatannya bisa sampai 90 km, ya, dari muara ke dari muara ke hulu, ya. Dari muara ke hulu, ke hulu gitu. Jadi gelombang itu bisa sampai 90 meter masuk ke saluran sungai. Nah, yang kedua, cakupan dari bidang hidrodinamika itu adalah laut, ya, terkait dengan gelombang laut, ya. Gelombang laut, ya, pergerakan dari gelombang laut akibat dari interaksinya dengan angin, ya, maka terjadilah gelombang. Nah, itu juga masuk ke dalam pembahasan tentang hidrodinamika. Tapi hidrodinamika laut, ya. Nah, ada juga yang gambar yang paling pojok kiri bawah ini. Ini adalah hidrodinamika di muara atau estuari. Ya, hidrodinamika di estuari. Itu juga ada punya karakteristik khusus juga yang menarik untuk dipelajari atau diteliti. Atau juga hidrodinamika terkait dengan sungai, dengan danau, ya. Nah, kalau di Kalimantan Barat kan kita punya danau kan, Danau Sentarum, ya. Ya, kebetulan saya belum pernah ke situ, tapi ini ada gambarnya, ini gambar Danau Sentarum. Nah, itu juga menarik untuk diobservasi, untuk diteliti bagi anak-anak geofisika yang mengambil bidang ilmu hidrologi, ya. Nah, jadi kalian bisa mengambil topik tentang tugas akhir terkait dengan hidrologi danau misalnya kan di Danau Sentarum misalnya, atau hidrologi sungai di Sungai Kapuas misalnya, atau mungkin hidrologi estuari di muaranya Sungai Kapuas. Nah, itu hal-hal yang menarik yang bisa dipelajari. Nah, kemudian kasus khusus, ya, atau kasus-kasus yang diselesaikan dalam hidrodinamika itu dia sebenarnya terkait dengan permasalahan aliran dalam kanal terbuka, ya, atau biasa disebut sebagai open channel flow. Aliran dalam kanal terbuka. Apa itu aliran dalam kanal terbuka itu? Jadi aliran dalam kanal terbuka itu adalah aliran dari air yang dia memiliki free surface atau permukaan bebas, ya. Dia punya permukaannya yang langsung bersentuhan, yang langsung berinteraksi dengan atmosfer. Ya, jadi kalau misalnya ada fluida cair yang mengalir, kemudian dia berinteraksi dengan atmosfer di atasnya, maka itu termasuk ke dalam aliran dalam kanal terbuka. Nah, contoh aliran dalam kanal terbuka apa saja? Ya tadi sudah saya sebutkan, contohnya aliran di dalam kanal sungai, aliran di laut, ya, aliran gelombang arus, ya, di laut, ya, di estuari, ya, di danau. Nah, itu semuanya contoh dari open channel flow. Nah, sedangkan open channel flow sendiri dia meninggalkan permasalahan penting, ya, yang hingga saat ini, ya, masih sering dianalisis dan dikaji dalam penelitian-penelitian, ya, dalam riset-riset itu masih hangat, ya, masih jadi topik menarik untuk dikaji terkait dengan open channel flow ini, ya. Nah, apa saja yang biasanya menjadi kajian di dalam kasus open channel flow ini? Itu biasanya yang menjadi kajiannya adalah bentuk dari free surface, bentuk dari permukaan bebasnya. Ya, kemudian geometri channelnya, ya, seperti lebar, kemiringan, ya, kemudian kekasaran dari dasar channelnya itu biasa dikaji atau diobservasi dalam sebuah penelitian atau sebuah riset. Ya, kemudian sifat dasar fluidanya, ya, densitas dan viskositas itu juga bisa dikaji. Ya, densitas dari sebuah fluida dan viskositas dari sebuah aliran fluida biasanya dia kaji terkait dengan kecepatan di dasar alirannya. Ya, kemudian parameter yang sering dikaji di dalam open channel flow ini adalah parameter aliran, ya. Contohnya adalah kecepatan rata-rata, ya, kecepatan rata-rata dari air itu, kemudian kecepatan maksimum, ya, dari airnya, kemudian bed shear velocity atau kecepatan di dasar aliran.
dan juga kedalaman air, ya, kedalaman aliran. Ya. Nah ini 4 hal ini ya setidaknya yang menjadi masih menjadi topik hangat atau topik menarik untuk dikaji dalam riset-riset. Dan yang masih saat ini masih sering kita temui di dalam jurnal-jurnal, khususnya jurnal internasional ya, yang membahas terkait dengan open channel flow ini. Ya, di mana open channel flow ini adalah bagian dari pembahasan dalam bidang ilmu hidrodinamika. Nah, ini contoh ya, contoh gambarnya nih. Ini bentuk dari free surface ya. Nah, jadi bentuk dari free surface itu yang biasanya dikaji adalah ya, misalnya ketika air itu berinteraksi dengan tiang jembatan misalnya. Ya, bagaimana tiang jembatan, bentuk dari tiang jembatan itu bisa mempengaruhi bentuk dari free surface-nya. Nah, itu biasa orang mengkajinya baik secara eksperimental, ya, baik ataupun secara lapangan ataupun secara numerik ya, seperti yang contoh di bawah ini. Ya, ini sebuah simulasi aliran air ya, di mana dia mengkaji bentuk free surface-nya ya, ketika si air itu ya, ketemu dengan tiang jembatan. Ya. Nah, sebenarnya itu jadi hal penting juga untuk jadi pembahasan ya. Kenapa? Karena kalau misalnya si tiang jembatan itu tidak direkayasa, tidak didesain dengan baik, ya maka dia akan mengalami kerusakan seperti pada gambar ini ya, gambar jembatan runtuh ya, jembatan rusak. Ya, mungkin bisa jadi jembatan ini karena tiangnya itu ya justru dia memiliki resistansi yang besar terhadap aliran airnya. Ya. Karena tiangnya mungkin terlalu lebar misalnya, sehingga dia justru memiliki resistansi yang besar dengan air, dengan aliran air, sehingga dia akan menghasilkan turbulensi yang besar juga di belakangnya. Ya, misalnya contohnya di belakang kalau gambar ini misalnya alirannya dari kiri ke kanan ya, misalnya dari kiri ke kanan, ya, misalnya gini, ya, alirannya dari kiri ke kanan seperti ini, ya. Ini tiang jembatan, misalnya. Kemudian ketika bentuk dari bentuk dari jembatannya ini desainnya kurang sempurna, maka dia akan memberikan nilai resistensi yang besar terhadap aliran dari airnya gitu, aliran dari sungainya. Ya, kalau dia memberikan nilai yang besar, resistensinya besar, maka turbulensi yang ada di belakang sini ya juga akan menghasilkan turbulensi yang besar juga. Ya. Sehingga mungkin ketika si tiang jembatan itu tidak didesain dengan benar, turbulensinya selalu menghasilkan turbulensi yang besar, ya bisa jadi dia akan mengerosi, ya, dia akan menggerus ya, bagian dasar yang ada di belakang tiang jembatan ini gitu ya. Hingga kalau lama-kelamaan itu terjadi ya bisa jadi si tiang jembatannya itu jadi tidak setimbang lagi gitu kan, dan membuat jembatannya menjadi runtuh ya seperti ini. Nah, itu bisa jadi kajian ya. Nah, kajiannya apakah ada contohnya Pak? Oh, ada, ini saya tunjukkan. Nah, saya tunjukkan salah satu contoh yang membahas terkait dengan tiang jembatan. Nah, ini simulasi of flow behavior around bridge pier using ANSYS CFD. Nah, dia pakai CFD ya. Cuman CFD-nya adalah ANSYS atau Fluent. Fluent itu berbayar. Nah, tapi jangan khawatir, kita bisa melakukan ini dengan software yang tidak berbayar. Contohnya OpenFOAM. Ya, saya rencana akan mengajarkan kalian tentang OpenFOAM. Ya, nanti mungkin di akhir perkuliahan mekanika fluida ini, supaya nanti kalian bisa memanfaatkan software itu untuk kajian-kajian atau membuat riset-riset terkait dengan hidrodinamika ini. Nah, ini salah satu contohnya simulasinya yang dibuat oleh Pak Prasana dan Suresh Kumar. Ini dari India ya. Nah, skemanya itu kayak gini. Jadi ini ada tiang jembatan, kemudian alirannya itu ke sana. Ya, maka akan terjadi pola-pola aliran yang ada di sekitar tiang jembatan itu. Kemudian dia
dia simulasikan, maka hasilnya seperti ini. Hasil simulasinya seperti ini. Ya. Jadi flow direction-nya itu dari kiri ke kanan, ya. Kemudian kita bisa lihat ini warna ini adalah menunjukkan kecepatannya, ya. Velocity kontur kecepatannya, di mana yang merah itu yang paling tinggi, yang biru itu yang paling rendah. Ya, di belakang ini ternyata dia birunya kecepatannya rendah di belakang tiang jembatan ini. Nah, itu salah satu contoh pembahasan terkait dengan hidrodinamika yang berhubungan dengan tiang jembatan. Nah, ini tahun 2018 nih, masih baru kan? 2 tahun yang lalu. Ya. Jadi artinya kajian terkait ini masih diminati di dalam publikasi-publikasi internasional ya. Jadi dia publikasikan di International Journal of Engineering Science Invention. Ya. Sekalian bisa lakukan itu juga. Nah, ini yang terkait dengan free surface. Kemudian yang terkait juga dengan free surface adalah tadi yang tidal bore tadi. Itu tidal bore itu bisa juga dikaji di laboratorium. Nah, ini salah satu contohnya. Dia pakai kanal kaca ya, dia pakai kanal kaca. Kemudian dia membangkitkan gelombang tidal bore. Ya, bentuknya seperti ini. Nah, kemudian ini Putra itu saya ya. Tahun 2019 melakukan simulasi dengan menggunakan OpenFOAM ya. Melakukan simulasi dengan menggunakan OpenFOAM dan sudah juga saya publikasi di jurnal internasional. Ya, saya mencoba untuk mengikuti eksperimen yang ada di laboratorium, parameter-parameter yang diterapkan di dalam eksperimen itu saya terapkan juga di dalam eksperimen secara numerik menggunakan OpenFOAM. Akhirnya saya menghasilkan gelombang yang sama yang mirip juga dengan gelombang tidal bore. Nah, jadi tanpa harus kita punya alat, tanpa harus kita ke lapangan, ya cukup dengan menggunakan sebuah software, dan software itu pun juga adalah software yang gratisan. Kita bisa atau saya bisa mempublikasikannya di jurnal internasional, dan itu juga bisa kalian lakukan ya. Jadi tidak usah jangan terlalu berpikir muluk-muluk untuk melakukan sebuah penelitian ya. Kalian harus berpikir, wah nggak ada alatnya Pak, wah ini nggak ada instrumen untuk bisa mengukur ini Pak. Tak perlu, maka carilah yang jalan yang termudah ya. Salah satunya adalah dengan menggunakan software. Halo, apakah saya masih di dalam? Coba direspon salah satu orang. Saya takutnya ini saya ngomong sendiri rupanya nggak didengar. Masih ya? Masih Pak. Oke ya. Masih Pak. Masih. Didengar ya dari awal tadi ya? Terdengar ya? Iya Pak. Dengar Pak, dengar. Ya, oke, terima kasih. Ya. Soalnya takutnya saya ngomong panjang, rupanya saya keluar. Oke, baik itu ya. Itu terkait dengan hidrodinamika yang berhubungan dengan bentuk free surface. Nah, kemudian bentuk free surface itu kalau kita kembangkan lebih dalam lagi, maka kalian sebenarnya yang bisa dikaji lebih mendalam itu adalah terkait dengan free surface ya, yang berhubungan dengan amplitudo dan panjang gelombang. Ya. Nah, jadi kan free surface itu kan bentuk permukaan bebasnya. Nah, di dalam permukaan bebas itu kan bentuknya dia bisa macam-macam. Nah, salah satunya bentuknya adalah gelombang. Nah, di gelombang itu kan dia punya amplitudo dan punya panjang gelombang. Kalau amplitudo dan panjang gelombang itu kita kaji lebih dalam, dihubungkan dengan free surface-nya, maka kita akan berhubungan dengan pembahasan yang biasa dikenal dengan hydropower. Ya. Nah, hydropower itu adalah salah satu pembahasan yang berhubungan dengan energi yang dibangkitkan oleh air. Ya. Salah satu contohnya seperti yang gambar yang di sebelah ini. Ya, jadi dia memanfaatkan amplitudo dari gelombang untuk bisa membangkitkan energi listrik. Ya. Nah, jadi semakin besar amplitudonya, ya maka
energi yang dibangkitkan juga akan semakin besar. Contohnya diilustrasikan seperti pada gambar yang di bawahnya nih. Ya. Nah, ini dilihat dari samping ya. Ya, jadi kalau kita lihat ini ada semacam silinder yang silinder itu terbagi menjadi part-part ya, bagian-bagian ya. Yang bagian-bagian itu kalau diletakkan di atas permukaan laut, maka dia akan mengikuti gerak dari gelombangnya. Ya, ketika gelombangnya naik, maka dia juga akan naik. Ketika gelombangnya turun, dia juga akan turun. Nah, naik turun dari si gelombangnya tadi itu akan membangkitkan generator yang sudah didesain atau sudah dihubungkan dengan silinder ini. Ya. Jadi semakin besar amplitudonya, maka kenaikan dari si silinder ini ya, sambungan dari si silinder ini kan sambungan silinder 1 dengan silinder 2 yang bergerak kan. Sambungan ini dia akan semakin memberikan energi potensial yang besar juga ya kan. Nah, energi potensial itulah nanti yang akan diubah menjadi energi listrik. Nah, ini balik hubungnya ke pembahasan tentang fisika. Ya, karena kalian adalah orang geo dengan fisika, maksudnya adalah orang yang mempelajari bumi dengan konsep fisika, maka ini adalah salah satu bidang kajian yang bisa menjadi menjadi fokus riset kalian gitu. Atau kalau yang di bawahnya ya gerak dari sambungannya tapi dilihat dari atas ya. Ya, selain dia itu bergerak naik turun, dia juga bergerak ke kiri dan ke kanan, ke samping dan ya ke samping ya, ke kiri dan ke kanan. Nah, itu gerak itu bisa menghasilkan menghasilkan listrik ya, yang biasa dikenal dengan hydropower itu. Nah, itu dari mana itu konsepnya atau dari mana asalnya? Itu asalnya adalah dari bentuk free surface. Dan free surface itu adalah salah satu pembahasan di dalam bidang ilmu hidrodinamika. Jadi kalau kalian mau kajiannya nanti tentang hydropower, maka sangat cocok sekali kalian itu mengambil mata kuliah hidrodinamika saat ini. Ya, karena konsep-konsepnya itu dipelajari nanti di situ. Oke. Nah, kemudian tadi geometri channel, ya, lebar, kemiringan, dan kekasaran pada dasar channel itu juga menjadi salah satu pembahasan dalam riset-riset atau dalam publikasi-publikasi yang ada di jurnal-jurnal terakreditasi ya, atau bereputasi baik di internasional maupun nasional. Tapi kebanyakan di internasional. Contohnya adalah ya misalnya ini ya. Jadi misalnya ini adalah kanal kaca ya, yang horizontal, yang ingin mencari bagaimana distribusi atau profil kecepatan vertikal airnya seperti apa. Ya, atau mungkin misalnya bentuk dari sebuah sungai yang berkelok atau berbelok-belok seperti ini, itu bisa menjadi kajian yang menarik untuk dilakukan. Atau misalnya yang ini ya, slope. Jadi ada sebuah aliran dalam kanal terbuka, dia memiliki kemiringan. Nah, kemiringan itu bisa berpengaruh pada kecepatannya. Nah, itu bisa juga menjadi hal menarik untuk dikaji dalam riset-riset tentang hidrodinamika. Ya, kemudian juga ada juga terkait dengan geometri channel ini, ya, bagaimana hubungan antara dasar aliran dengan free surface. Nah, ini juga salah satu hal yang sangat menarik juga ya. Dan rencananya saya mau menawarkan ini juga untuk dikaji ya. Saya juga mau melakukan ini juga ya, penelitian terkait ini. Jadi hubungan antara bentuk bentuk dasar aliran seperti ini terhadap bentuk free surface-nya. Jadi kalau misalnya dasar alirannya bentuknya flat seperti ini, flat bed ya, atau dasarnya itu flat ya, maka free surface di atasnya juga flat juga sama. Kalau misalnya bentuknya seperti ini ya, ripples ya, tapi dengan bilangan Freud yang kurang dari 1 ya, jadi bilangan Freud itu nanti akan belajar. Bilangan Freud itu adalah bilangan yang terkait dengan kecepatan, gravitasi, dan kedalaman alirannya. Jadi kecepatan airnya kemudian dibagi dengan gravitasi, ya, dibagi dengan akar dari gravitasi, kemudian gravitasinya dikalikan dengan kedalaman airnya. Jadi kedalaman airnya dari mana? Dari free surface ke bawah ini. Nah, jadi bentuknya kalau bilangan Freud-nya kurang dari 1, maka bentuk free surface-nya juga lempeng aja kayak ini. Ya. Nah, tapi ketika bed formnya atau bentuk bednya mulai
ya mulai bermasalah gitu ya, maka di free surface-nya juga ada juga gejolak-gejolak di situ. Nah, ketika free surface-nya bentuknya bergelombang kayak gini, ternyata free surface-nya ketika bednya bentuknya seperti ini, ternyata free surface-nya juga bergelombang juga. Ya. Tetapi dengan syarat bilangan Froude-nya sama dengan 1. Ya. Nah, atau misalnya kalau misalnya bentuk dasarnya jadi bentuk anti-dunes kayak gini, ya ini bentuk anti-dunes, maka free surface-nya bentuknya jadi kayak gini. Ya, itu FR-nya lebih dari 1. Nah, ini teori ya, teori yang saya ambil dari buku ini. Nah, dari buku Pak Hubert Songsong ini. Pak Hubert Songsong ini orang Prancis. Dia menulis sebuah buku yang juga berkaitan dengan hidrodinamika, The Hydraulic of Open Channel Flow and an Introduction. Jadi ini buku ini juga saya sarankan dan saya jadikan sebagai referensi kedua dari buku yang saya jelaskan minggu lalu ya, Pak Muet itu. Nah, bentuk itu saya ambil dari situ. Nah, jadi ini bisa jadi sebuah kajian yang sangat menarik. Dan kajiannya kayak kemana, Pak? Ya, tentunya kalau kita kajiannya secara eksperimen nggak mungkin karena kita nggak punya alat yang lengkap. Satu-satunya cara adalah kajiannya secara numerik. Ya. Nah, itu bisa kalian lakukan. Ya, dengan menggunakan software-software yang ada. Salah satunya adalah yang saya rekomendasikan OpenFOAM. Ya, pelajari itu OpenFOAM. Oke, jadi itu. Ya. Nah, yang terakhir ini parameter aliran itu juga menjadi kajian yang menarik juga yang sampai saat ini telah dilakukan ya. Parameter aliran terkait dengan kecepatan rata-rata, kecepatan maksimum, ya, bed shear velocity dan kedalaman air. Nah, salah satu paper yang membahas tentang itu adalah papernya sebentar. Nah, ini dia. Papernya Pak Jing Li dan Pak Samuel. Wah, ini jurnal ini tahun 2019 ya. 2020. Ya, jadi di-accepted-nya disetujui tahun 2019, dipublikasi tahun 2020. Artinya apa? Artinya topik ini ternyata sampai tahun ini pun masih tetap menjadi topik yang menarik yang dilakukan oleh para peneliti. Contohnya adalah near bed velocity, jadi kecepatan di dasar aliran. Itu yang saya bilang tadi itu. Dan shear stress of open channel flow over surface roughness, di atas permukaan yang kasar. Ya. Nah, dia lakukan ini dengan secara numerik juga, ya, secara numerik. Nah, ya, secara numerik, nggak ada gambar yang bagusnya ya. Nah, jadi bentuknya vektor kayak gini ya. Dan ini bisa paper ini bisa kalian ikuti ya dengan menggunakan data-data yang ada di dalam paper ini. Kalian buat juga dengan menggunakan misalnya pakai software yang lain ya. Kalau di sini dia pakai software apa ya? Di sini dia sebentar. Di sini dia pakai eksperimen ya. Cara eksperimen dia lakukan di kanal kaca. Jadi kanal kaca seperti kanal kaca yang mirip juga yang di dekat WC kita itu kanal kaca punya saya itu. Nah, sebenarnya bisa dipakai juga untuk melakukan eksperimen-eksperimen terkait dengan hidrodinamika. Cuman karena si kanal kaca itu belum lengkap ya, jadi untuk sementara ini belum bisa dipakai. Ternyata dia pakai ini secara eksperimen. Justru bagus. Jadi salah satu triks yang bisa kita lakukan adalah orang melakukan penelitiannya dengan eksperimen, ya. Nah, kemudian kita ikuti, tapi kita menggunakan penelitian kita lakukan dengan menggunakan metode yang lain, misalnya metode numerik. Nah, itu menjadi hal yang bisa dilakukan juga. Jadi datanya adalah data dari eksperimen, tapi riset kita menggunakan metode numerik. Ya.
Nah, itu sudah dilakukan oleh Pak ini tadi, Pak Jingli tadi. Nah, jadi mata kuliah hidrodinamika yang sedang kalian ikuti ini, ya, secara umum dia akan menguatkan konsep-konsep, ya, yang terkait dengan riset-riset yang seperti yang saya jelaskan tadi. Ya. Jadi di dalam riset-riset yang dilakukan oleh para peneliti itu, mereka tentunya melakukannya sesuai dengan konsep-konsep hidrodinamika. Ya, jadi tidak langsung tiba-tiba mereka melakukan riset tapi tidak punya konsep hidrodinamikanya, itu nggak akan bisa. Ya, jadi dari 2 atau dari 3 jurnal, 3 paper yang saya tampilkan tadi, itu semuanya menggunakan dasar atau konsep-konsep dari hidrodinamika. Nah, untuk konsep itu, maka itulah yang akan saya ajarkan ya nantinya di dalam perkuliahan ini. Secara detailnya, ya, tidak akan saya jelaskan di dalam Google Meet saat sekarang, ya. Tapi akan saya kasihkan di dalam channel YouTube ya. Cuman saya masih mencoba untuk menguploadnya. Jadi mohon maaf kalau di dalam update materinya itu suka terlambat ya, karena saya perlu waktu untuk mengupload video-video itu ke dalam channelnya, ya. Karena kadang dalam satu video itu bisa sampai bermalam. Misalnya saya upload jam 10 misalnya kan, kemudian dia bisa sampai jam 3. Nah, itu nggak mungkin saya tunggu kan, jadi saya biarin aja. Ya. Jadi mungkin nanti di dalam pengupdatean materinya yaitu akan tidak langsung tersedia ya. Jadi nanti dipantau saja. Atau mungkin nanti akan saya sampaikan kalau misalnya sudah ada di channel YouTube, itu bisa kalian lihat ya. Tapi secara umum ya, kita mempelajari hidrodinamika adalah untuk supaya nantinya terakhirnya itu bisa meriset atau melakukan riset sesuai dengan apa yang saya jelaskan tadi. Itu motivasinya ya. Itu motivasinya. Nah, 2 buku yang bisa kalian pelajari. Nanti saya akan upload di e-learning 2 buku itu bisa kalian pelajari. Yang pertama bukunya Pak Bernard Lemuet, ya, yang kemarin sudah saya lihatkan. Yang kedua adalah bukunya Pak Hubert Sanson. Dua-duanya orang Perancis, ya, dan sama-sama ilmuwan fluida. Jadi itu, dan yang akan kita pelajari di dalam bukunya Pak Bernard Muet itu adalah konsep-konsep terkait dengan gerak aliran ya, atau gerak aliran dari air ya. Konsepnya itu berhubungan dengan gerak fluida secara rotasional dan irasional, kemudian berhubungan dengan persamaan kontinuitas ya, kemudian juga berhubungan dengan persamaan momentum ya, berhubungan dengan persamaan persamaan Darcy juga di dalam part 1 itu. Ya, nanti di part 2-nya kita akan belajar tentang persamaan Bernoulli. Karena persamaan Bernoulli itu dia akan berhubungan dengan kecepatan dan tekanan dari aliran air. Ya. Nah, kita akan belajar tentang fungsi potensial dan sebagainya ya. Itu. Nah, ini kita akan belajar ini sebelum UTS, pada selang waktu sebelum UTS dan pada waktu mungkin setelah UTS ya. Ya, kita akan saya usahakan juga nanti kita akan belajar tentang software OpenFOAM insyaallah. Karena software OpenFOAM itu akan menunjang pembelajaran tentang hidrodinamika. Oke, kayaknya terlalu panjang saya ngomong, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Sepertinya tidak ada, Pak. Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada nanti detailnya tentang konsep-konsep yang terkait dengan riset-riset yang tadi saya jelaskan akan saya
upload di channel YouTube, dan kalau sudah selesai nanti akan saya informasikan di grup hidrodinamika. Oke, terima kasih. Kalau nggak ada pertanyaan, saya rasa saya cukupkan pertemuan kita pada sore hari ini. Ya, mudah-mudahan kalian bisa termotivasi dalam belajar tentang hidrodinamika ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ya. Jangan lupa absen ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, Pak.